Nah, pertama kalian harus menginstal Mikrotik dulu dan harus memiliki VirtualBox. Kalau misalkan sudah memiliki VirtualBox, kalian juga harus mempunyai file si Mikrotiknya. Ya, langsung kita import, harus mempunyai 4 router dan 4 Windows. Nah, kalau kalian sudah mengimport 4 Mikrotik dan 4 Windows, kalian harus mengganti namanya agar nanti pada saat mengonfigurasi kalian nggak ketukar atau bingung ya. Contoh Mikrotik diganti router 1, router 2 sampai router 4. Sama dengan Windows juga ya. Windows diubah menjadi XP1, XP2, XP3 dan XP4. Nah, kalau kalian sudah mengganti namanya, kalian masuk ke router 1. Nah, kalau untuk loginnya kalian bisa ketik admin dan passwordnya kosongkan saja, langsung enter. Nah, kita harus ngereset dulu ya, masukkan perintah sistem reset, lalu pilih yes. Nah, nanti VirtualBox di router 1 dia akan mereset otomatis. Nah, kalau kalian sudah mereset, untuk loginnya sama ya, masukkan admin lagi, passwordnya juga kosongkan, enter. Nah, kita di sini ganti nama dulu ya, biar menjadi router 1. Masukkan perintah sistem identity set name sama dengan R1. Nah, kita enter. Nah, di situ dia langsung berubah ya. Kita masukin IP address-nya ya. Di IP address-nya si router 1, 10.10.10.1/30 interface sama dengan header 1 ya. Kita pakai header 1 dulu, jangan header 2. Nah, setelah masukkan IP address si router 1, kita bakal masukin IP root gateway-nya. Karena ini di router 1, berarti kita masukin IP root gateway di router 2, router 3 dan router 4. Ya, berarti masukkan perintah IP root at gateway 10.10.2 ya, karena itu IP root-nya di router 2. Terus sama ya, IP root gateway 10.10.3 dan 10.10.4. Nah, setelah itu kita masukkan IP address ya, si header 2-nya ini. Tadi kan kita masukin IP address header 1, sekarang header 2 ya. 192.168.10.1, karena kan ini masih di router 1 ya. Titik 10.1/24 interface sama dengan header 2. Nah, kalau kalian sudah masukin IP address-nya dan IP root gateway-nya, kalian bisa cek nih dengan masukkan perintah IP root print. Nah, nanti dia akan muncul data IP-nya seperti ini. Nah, tadi kita sudah men-setting router 1. Sekarang kita setting router 2. Nah, sama ya, kalau untuk loginnya kita pakai admin, passwordnya kosongkan saja, langsung enter. Nah, pertama-tama kita harus reset dulu, sama ya, di router 1, router 2, 3 dan 4 kita harus sistem reset dulu. Dan masukkan perintah yes, nanti bakal VirtualBox-nya ke reset otomatis. Kita tunggu saja loading. Nanti dia bakal masukkan login lagi, sama ya, admin, password kosongkan, enter. Nah, nanti kita langsung ganti namanya biar jadi router 2 ya. Masukkan perintah sistem identity set name ya. Set sama dengan name router 2 R2. Nah, kita masukkan IP address di router 2 ya. Masukkan IP address at address 10.10.10.2/30 interface sama dengan header 1 ya. Ini IP router 2. Nah, kita masukkan perintah IP root gateway ya, IP root at gateway si router 1, 3 dan 4, karena kan kita lagi di router 2. Berarti perintahnya IP root at gateway 10.10.10.1. Nah, selanjutnya masukkan IP root at gateway-nya router 3 ya, 10.10.10.3 dan IP root at gateway di router 4, 10.10.10.4. Nah, selanjutnya seperti yang di router pertama, kita masukkan perintah IP address si Windows-nya ini ya, header 2 192.168.20.1/24 interface sama dengan header 2 ya, jangan header 1 lagi. Nah, kita harus cek dulu nih si IP-nya ya. Masukkan perintah IP root print. Nah, nanti di situ bakal muncul data si IP-nya, apakah udah masuk atau belum. Nah, kalau muncul kayak gini, kalian bisa lihat
kalau IP yang di router 2-nya itu sudah terdaftar. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 3. Kita masuk ke router 3, login dulu admin, langsung di enter. Ini kita sistem reset dulu ya, sistem reset, ketik Y, habis itu ke reset. Nah, ini kita login lagi, admin, masih sama, enter langsung. Mas, kita mau ganti nama dulu jadi R3. Set name R3. Nah, kalau namanya udah keganti, abis itu kita mau set IP si router 3 ini. Ketik IP address address 10.10.3/30 int sama dengan header 1. Nah, habis itu kita ketik IP routernya, IP root @gateway 10.10.1. Habis itu sampai ke titik 4. Nah, jika semua IP sudah di setting, setelah itu kita cek lagi IP-nya udah terdaftar atau belum. Ini ketik IP root print. Nah, udah ya. Habis itu kita lanjut ke router 4. Kita login lagi, enter, sistem reset dulu. Habis itu ketik Y, kita tunggu dia lagi ngereset. Login lagi. Nah, kalau udah masuk, kita ganti namanya lagi jadi R4, yaitu ketik sistem identity set name sama dengan R4. Nah, dia udah ngeganti di sini ya, admin R4. Nah, setelah itu kita ketik IP address-nya si router 4 ini. Ketik IP address address 10.10.10.4/30 int header 1. Nah, setelah itu kita ketik IP root @gateway 10.10.10. Di situ kita kasih IP address-nya lagi di sini dengan perintah IP address address 192.168.30.1/24 int sama dengan header 2. Nah, kalau udah kita kasih IP yang header 1 dan header 2, kita lanjut nge-print IP root-nya. Kita cek apakah IP-nya ini sudah terdaftar atau belum. Ketik perintah IP root print, enter. Habis itu maka tampilannya akan seperti ini. Yang tadi kita ketik itu sudah terdaftar. Nah, kalau semisal router 1, 2, 3, dan 4 itu sudah kita setting, selanjutnya kita masuk ke Windows XP 1. Kita pencet, habis itu kita langsung ke control panel, kita ke network and internet connection. Habis itu kita mau setting IP-nya si Windows 1 ini, si komputer 1. Ini kita ketik IP yang tadi udah kita buat ya. Ketik 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, habis itu juga kita isi default gateway-nya 192.168.10.1. Kita pencet OK. Habis itu kita lanjut ke Windows 2. Sama, kita masuk ke control panel juga. Kita pencet network internet connection. Kita edit IP-nya ya. Kita edit IP. Nah, di Windows 2 ini kita kasih IP 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kalau subnet mask itu semuanya sama ya, 255.255.0 semuanya sama.
Di default gateway-nya ini kita kasih 192.168.20.1. Di default gateway-nya kita kasih IP-nya sama semua ya di keempat Windows ini. Ini kita lanjut ke Windows 3 ya, control panel, kita ke local area network connection. Habis itu kita edit lagi IP-nya, hapus dulu karena kita sudah punya IP ya. Kita ketik 192.168.30.2. subnet masknya nggak usah diedit lagi. 192.168.30.1 default gateway-nya. Habis itu kita oke. Kita lanjut ke Windows terakhir yaitu Windows X4 network and connection. Kita ke network local area connection, kita ke properties, masih sama setting IP-nya lagi 192.168.40.2. Di default gateway-nya kita kasih .1. Oke, kita oke biar IP-nya ini tersimpan ya. Nah, di langkah terakhir ini kita mau mastiin apakah mereka ini sudah terhubung dengan jaringan atau belum. Ini kita masuk ke router 1. Kita mau coba ping ke Windows 2 ya. Dengan perintah 192.168.20.2. Ini IP-nya si Windows 2. Kita enter. Habis itu kalau dia muncul reply, berarti si Windows 2 ini sudah terhubung dengan jaringan. Nah, ini di atas sini punya kita ini sudah reply ya, berarti sudah sukses terhubung dengan jaringan. Oke.